Baik. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Saya nanti akan mengakhiri kurang lebih jam 3 pagi di tempat saya. Jadi karena saya Wita ya teman-teman, berbeda waktu dengan teman-teman. Saya sapa dulu, ada Bro Timothy, selamat pagi. Pagi, shalom, Pastor Jeki, shalom, Pastor Cipto. Shalom, shalom. Gitu lah. Kamu pun ada Timothy ya. Jadi kita lanjutkan dulu. Sehat ya, Bro Timothy? Kalau fisik sehat, mental aja tadi udah mulai agak sedikit gimana gitu ya dengernya. Kenapa itu? Geram. Makanya tadi saya sempat request naik gitu. Oh, sorry bro. Saya aja tadi ini Nggak apa-apa Bang. lihat Saya bukan moderator. geram sama Bang Jeki. Saya geram sama orang yang mengaku sebagai Muslim tapi murtad. Iya, dia murtad. Yang mengatakan itu Imam Asy'ari. Man qala innal Qur'ana makhlukun fahuwa kafirun. Siapapun yang mengatakan firman Allah itu ciptaan ya dia kafir, murtad. Itu kan berapa kali ya kita akan tampilkan datanya. Oh itu awam. Ya seawam-awamnya dia nggak akan berani mengucapkan sesuatu yang dia nggak tahu gitu loh. Itu sih yang saya sampaikan. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya, teman-teman. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk semua teman-teman sekalian ya. Kalau ada yang baru pertama kali bergabung dalam ruangan ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk semua teman-teman sekalian. Dan ini adalah salah satu ruangan apologetika Kristen. Dan nanti teman-teman yang mau bergabung untuk bertanya tentang Alkitab dan iman Kristen, saya mempersilakan kepada teman-teman, masih ada kesempatan bagi kita kurang lebih 40 menit ke depan. Teman-teman silakan sampaikan requestnya dan saya akan bantu teman-teman untuk naik. Bersama kita ada Pastor Cipto, teman-teman sekalian ya, yang belum follow, teman-teman boleh follow dulu. Pastor Cipto sering bersama dengan kita di tempat ini dan juga sering menolong teman-teman yang di ruangan yang lain, teman-teman Kristen, untuk menjawab pertanyaan tentang Alkitab dan iman Kristen. Dan ada Bro Timothy juga bersama-sama dengan kita. Bro Timothy yang cukup baik teman-teman ya, untuk menolong kita juga membantu menjawab pertanyaan tentang Alkitab dan dunia diskusi lintas iman. Jadi teman-teman harus ya, teman-teman untuk follow dulu, harus banget ya, harus teman-teman ya, kalau enggak itu berdosa ya. Astagfirullahaladzim, kami ini berdosa banget. Nah, jadi teman-teman yang belum follow, silakan follow Bro Timothy dan follow Pastor Cipto ya. Jadi siapapun di antara kita nanti yang siaran, teman-teman boleh mendapat notifikasi dari live kita yang berikutnya ya. Terima kasih semua rekan-rekan. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, sebentar teman-teman. Soalnya ada beberapa yang kelihatan di moderator, ada yang tidak kelihatan ya. Jadi saya mohon maaf kalau yang kelihatan saya naikkan, yang hanya kelihatan oleh moderator nanti minta dibantu untuk moderator ya. Oke Ya. Bang, selamat pagi. Selamat pagi Bang Teddy, dari mana keyakinannya? Iya saya Islam Bang. Cuman saya mau apa ya Bang? Bang Teddy boleh bantu on cam ya Bang Teddy sama saya, boleh ya? Oke. Terima kasih. Ya, silakan Bang. Sabar ya Bang, pakai baju dulu. Ya, kita tunggu Bang, aman. Boleh. Teman-teman yang lain semuanya, selamat datang dan selamat bergabung ya untuk kita semuanya. Kalau tadi ada yang keras sekali bicaranya sebelum yang tadi ya teman-teman, saya nggak pakai baju, jawab aja. Waduh, gimana? Yang pakai baju kita tungguin. Oke, baik. Coba ya. Halo Bang. Oke, ya. Sehat selalu. Ya, silakan Bang. Saya boleh bertanya tentang kekristenan, tentang apa ya? Yesus kan itu firman ya, firman menjadi daging ya. Iya, dia firman Allah yang menjadi Terus manusia. saya pengen cari tahu di mananya kenapa bisa orang Kristen menuhankan
utusan, maksudnya firman itu sendiri. Terima kasih. Oke, ini saya coba breakdown ya. Nanti Timothy di copy pertanyaannya. Paham. Oke, silakan bro. Izin ya Bang Teddy ya. Iya, silakan. Tadi kesimpulan akhir pertanyaannya itu adalah kenapa orang Kristen menuhankan firman sebagai yang sebenarnya adalah utusan. Betul ya? Biar saya Iya. nggak salah menjawab. Gini Bang, terkait dengan pengertian utusan dalam kasus Yesus ini tidak bisa disamakan dengan nabi-nabi biasa. Kenapa tidak sama? Yesus berani mengatakan bahwa aku diutus dari sorga. Bahkan dikatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Semua nabi, saya tidak perlu menyinggung nabi Anda, nabi-nabi yang pernah mengaku selama ada di dunia, mereka selalu mengatakan aku diutus ketika wahyu datang kepadaku. Konteksnya dari bumi ke bumi, atau di dalam wilayah tempat mereka tinggal. Sedangkan Yesus mengaku bahwa dia diutus dari sorga. Dan terlebih lagi, kenapa kita harus meyakini Yesus itu ilahi sebagai firman Allah? Kami takut jatuh kesyirikan, Bang. Iya, kami takut jatuh politeisme. Bagaimana mungkin firman itu tidak dianggap ilahi, tidak dikatakan dia disembah juga, jika memang Allah menciptakan bersama firman-Nya? Di dalam diri Allah yang tunggal itu memiliki kemajemukan. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan Allah menciptakan dalam hakikatnya sebagai, kalau dalam Islam kan zat gitu ya, kalau dalam iman Kristen itu hakikatnya itu yang dikatakan sebagai sang Bapa, pribadi pertama sebagai sang Bapa. Padahal Bapa ini menciptakan dengan berfirman. Maka itu mustahil sekali jika firman itu tidak disembah, sedangkan Allah menciptakan bersama firman-Nya. Nah, itu tidak menjadikan orang-orang Kristen politeisme, malah mendukung konsep ketauhidan. Mohon maaf, lebih tepatnya mendukung tentang monoteisme. Nah, jadi ini udah menjawab dua hal ya, tapi ada hal yang terakhir yang harus saya jawab. Mungkin yang Abang maksud dengan kata kenapa orang Kristen menuhankan, itu lebih baik menggunakan kata ilah. Kenapa orang Kristen mengilahikan sang firman gitu ya? Karena kata Tuhan ini biasanya salah paham nih antara Kristen dan Islam. Bahkan keyakinan tertentu. Padahal kata Tuhan itu bukan bermakna sebagai otoritas pencipta. Sekalipun itu disematkan kepada Dia sang pencipta. Karena kata Tuhan ini bisa dipakai untuk manusia. Karena kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Ya, 3 hal itu yang saya jawab ya. Silakan ditanggapi Bang. Jawabannya ya Bang. Kalau kami di Islam itu menuhankan apa ya, kayak menuhankan yang mengutus, begitu maksudnya. Baik. Terus? Jadi makanya itu kami kami mempercayai tentang firman yang yang firman turun ke bumi, kami mempercayai. Baik. Tapi kami tidak menuhankannya begitu. Baik. Saya hormati itu. Tapi boleh nggak Bang saya belajar, karena gini, agama itu kan, bahkan keyakinan Anda akan lebih utama kan daripada pendapat pribadi. Betul nggak Bang? Bagaimana Bang? Dalam Islam itu kan menjunjung akal nih. Hai kamu orang-orang berakal. Betul ya? Ya betul. Baik. Kebanyakan teman-teman Muslim, ini saya masuk ke pertanyaan. Teman-teman Muslim mengakui bahwa firman Allah itu tidak dituhankan, seperti Abang katakan tadi. Sepakat ya? Nah, kira-kira nih Bang, firman Allah itu atau kalam Allah itu berada di mananya Allah sebelum firman itu keluar dari diri Allah? Bagaimana ya Bang? Kalau Abang bertanya balik kepada saya, sementara saya masih belajar Bang. Kita menjawab ini menggunakan akal dulu Bang. Saya tidak mau menggunakan dalil ayat dan sebagainya. Ya. Kita belajar seperti ingin memahami Tuhan itu dalam konteks
atau keilahian Tuhan itu dalam konteks seperti Anda memandang subjek yang Anda sembah. Nah, jadi saya tidak mengutip ayat nih. Kita menggunakan akal dulu. Kira-kira menurut abang nih, Allah kan punya firman ya. Allah itu punya kalam, firman lah ya, biar dipahami semua orang. Ketika Allah memiliki firman, firman Allah itu apakah di luar Allah atau di dalamnya Allah? Kalau saya kan firman saya nih, ini kan di dalam diri saya bang. Yang karena keluar dari mulut saya. Bukan di samping sebelah kanan kiri saya kan. Kalau Allah bagaimana menurut abang? Apakah firman Allah itu di dalam Allah atau di mananya Allah? Silakan dijawab bang. Oke bang, kami orang Islam itu tidak bisa berkata-kata sesuka mulut kita sendiri, tidak bisa. Kita harus berkata-kata apa yang disampaikan itu yang kita katakan begitu. Apalagi ini kan banyak teman-teman yang di bawah, jangan sampai ada yang salah paham tentang ini. Makanya saya tidak berani memberikan perkataan sesuai mulut saya sendiri begitu bang. Baik, saya menghargai itulah. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan bang. Iya bang, oke. Terima kasih untuk jawabannya tadi. Terus saya sudah mengerti kenapa Yesus dituhankan, sudah mengerti. Terima kasih bang. Oke, gitu aja. Siapa tahu ada yang di bawah yang mau naik. Oke. Bang Jeki, silakan bang. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya, kita mengutamakan untuk teman-teman bertanya dulu. Juga nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman dari lintas iman boleh. Kalau ditanya balik, Bro Timothy selalu berakhir dengan tragis. Ya kan? Nah makanya kadang-kadang kita memberikan paralel juga bahkan ya memberikan perbandingan itu kurang masuk gitu ya. Nah apalagi kalau kita bertanya, nah pasti terjadi hal-hal yang mereka inginkan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi dulu teman-teman. Oke, ya, capcay. Oke, ya. Selamat malam. Selamat pagi nih udah. Halo. Halo. Capcay. Selamat pagi. Halo. Lagi di mana ini? Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Memberkati. Ada Teddy, selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Paket. Halo. Aduh. Nah, ada nih teman-teman ya. Ketiduran kali. Kita lanjutkan dulu. Selamat pagi untuk semua rekan-rekan ya yang ada di bawah. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Dan nanti teman-teman dari lintas iman yang masih akan bergabung, saya masih memberi kesempatan ya kepada teman-teman semuanya. Saudara motor, selamat pagi. 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 Dari mana keyakinannya, Bung? Islam. Dari Islam. Kayaknya baru bikin akun barusan ini, bro. Oke. Silakan, bro. Ada yang mau ditanyakan? Iya bang, bertanya aja bang. Ya, silakan.
Karena nggak bisa on cam, jadi saya batasi ya. Ya, silakan. Tujuan Yesus turun ke dunia, Bang. Apa? Apa tujuan Yesus turun ke dunia, ke bumi? Abang tahu Tuhan Yesus turun ke dunia, tahu tak? Hah? Iya, tujuan Yesus turun ke dunia itu apa, Bang? Bukan gini. Abang tahu Yesus Kristus turun ke dunia? Abang tahu? Ya katanya kan lahir ke dunia, Bang. Ah, dia turun ke dunia. Abang tahu itu dari mana? Kan di Alkitab ada, Bang. Oh, di Alkitab ada. Nah, maka maksud saya, kalau abang tahu di dalam Alkitab Yesus Kristus turun datang menjadi manusia ke dunia, masa abang nggak temukan jawabannya untuk apa dia datang, Bang? Kan sama-sama di Alkitab itu. Sama-sama pakai Alkitab itu jawabannya, Bang. Iya, jawabannya itu Yesus. apa, Bang? Bahwa Yesus Kristus datang untuk menghadirkan ada tubuh, darah yang suci, supaya orang tidak mengandalkan perbuatan, kesalehan, perbuatan baik untuk keselamatan. Karena sejak semula penyelesaian terhadap dosa itu harus dengan darah yang suci. Jadi tujuan Yesus datang sebagai manusia menghadirkan ada tubuh dan darah yang suci tanpa dosa untuk menyelesaikan dosa manusia. Silakan Bang, terakhir. Ya, untuk menyelesaikan dosa manusia kan, Bang. Ya, Tapi kenapa manusia tetap ada yang berdosa? kenapa? Ya, Yesus kan diturunkan untuk menebus dosa manusia kan. Ya. Tapi kenapa masih ada manusia yang berdosa? Nah, pertanyaan yang bagus. Tapi apakah semua orang percaya pada Yesus, Bang? Kalau Ya. pertanyaan abang, kenapa masih ada yang berdosa? Apakah semua orang sudah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh? Enggak, Bang. Ya enggak. Jadi bukan ditanyakan tentang penebusannya dong, Pak. Jadi, ya gini, Bang. Jadi apakah yang percaya sama Yesus gitu kan? Apakah dosanya itu ditebus Yang percaya pada Yesus jelas dosanya ditebus. Jelas. walaupun dia melakukan kejahatan? Kalau abang katakan walaupun dia melakukan kejahatan, apakah setelah dia mengetahui penebusan atau sebelum? Sesudah, Bang. Sesudah, waktu sesudah dia menjadikan penebusan Kristus sebagai alasan dia berbuat dosa, itu tandanya dia tidak pernah percaya, Bang. Justru, Bang, karena Tuhan tahu kita tidak mampu mengatasi dosa, untuk itulah dia datang. Masa sesuatu yang tidak mampu kita atasi, terus kemudian setelah dia yang mengatasinya, dia cemplungkan kita lagi kepada hal yang tidak mampu kita atasi. Tidak mungkin. Itulah sebabnya penebusan Kristus bukan alasan bagi kita untuk bebas berbuat dosa. Tidak boleh. Nah, maka daripada itu setelah orang menerima keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan, justru hidupnya harus seperti Kristus. Maka Alkitab katakan, arti Kristen itu kan artinya adalah pengikut Kristus, Bang. Arti Kristen tuh, arti Kristen adalah pengikut Kristus. Maka jangan sampai dengan nama Kristen, dengan kehidupan orangnya tidak sesuai. Namanya pengikut Kristus, tapi tidak pernah ikut Tuhan Yesus. Bagaimana dia bisa dikatakan sebagai seorang Kristen? Karena kekristenan bukan sekedar bicara KTP itu, Bang. Tapi kekristenan berbicara bagaimana hidup kita berkesesuaian dengan apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Nah, jadi bukan alasan untuk berbuat dosa. Sama sekali bukan, Bang. Ya, nah, Berarti gini, Bang. berarti Orang Kristen gitu yang tidak mengikuti Yesus berarti tidak bisa dikatakan Kristen. ya, bagaimana Bang kalau dia mau dikatakan Kristen, dia bertaubat tidak pernah, ke gereja tidak pernah, bersekutu tidak pernah, ya, mau mengenal kehendak Allah tidak pernah, tidak hidup dalam pertobatan, bagaimana dia disebut Kristen?
Karena Tuhan Yesus berkata begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi bagaimana orang disebut sebagai Kristen tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah mau ikut Tuhan. Tuhan bilang duduk, dia berdiri. Tuhan bilang kiri, dia kanan. Tuhan bilang kanan, dia kiri. Kok ini bertentangan terus? Ya, apakah bisa disebut sebagai seorang Kristen? Kan tidak mungkin. Nah, maka daripada itu kekristenan bukan berbicara tentang sekedar status keagamaan yang ada di KTP. Ya, tetapi itu berbicara relasi dengan Dia. Seperti itu, Bang. Jadi bukan tentang sekedar KTP. Jadi, Bang, lalu kenapa ada orang Kristen yang juga masih, atau katakanlah teman saya misalnya, Kristen, Bang, tapi dia masih berdosa gitu ya, Bang Dara. Dia masih itu, ya, masih dia berdosa. Apakah dia berdosa itu karena, lihat ya, apakah, boy, tenang aku, dosaku udah ditebus, aku mau bikin dosa apa juga, bebas kalau aku mah. Apakah dia berpikir seperti itu? Kalau dia berpikir seperti itu, maka tunjukkan dalilnya firman Allah bahwa penebusan Kristus menjadi alasan bagi kita berbuat dosa. Itu tidak ada. Ya, tapi justru penebusan Kristus itu membuat kita menyadari bahwa ketidakberdayaan kita melawan kuasa dosa dan iblis, justru Allah hadir di sana untuk mulai menolong kita, membantu kita menyelesaikan dosa. Maka kalau ada yang kita lakukan dosa di dalam dunia, karena kita sudah Kristen, maka ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang mengingatkan kita untuk tiba pada pertobatan. Jadi kalau orang Kristen, Bang, jatuh dalam dosa, dia akan ditegur dan Alkitab katakan bahkan dihajar. Hajarannya itu bukan terjadi nanti di alam yang lain. Nanti akan disiksa, dikemplang, di smackdown di alam yang lain sampai sesuatu terjadi. Dan dalam iman Kristen dikatakan di dalam Roma 8 dikatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Jadi pada masa akhir tidak ada yang akan dihukum-hukum dulu, itu tidak ada. Tapi teguran Allah, bahkan hajaran Allah kepada orang yang berdosa, itu Tuhan lakukan di bumi, bukan di dalam alam yang lain. Itu tidak. Seperti itu ya, Bang. Berarti Oke. Yesus turun ke bumi, Bang, untuk menyelamatkan seluruh manusia. Yang percaya. Kalimat itu kurang lengkap sedikit saja. Seperti Yohanes 3:16. Apakah, Bang, keselamatan Tuhan Yesus berikan kepada seluruh manusia? Yes dan amin. Karena kalimatnya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3:16, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, tapi yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan Allah berikan kepada seluruh manusia, yes, tapi hanya berlaku kepada siapa yang menerima. Begitu. Ya, kalau dia tidak menerima, maka dia bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Maka upah dosa adalah maut, kematian kekal, yang adalah ratap dan keretak gigi di dalam dunia orang mati, di dalam neraka. Seperti itu, Bang. Saya kira cukup dulu. Kecuali tadi Abang bisa on cam, kita bisa ngobrol panjang ya. Nanti mungkin di sesi berikutnya ya, Bang ya. Terima kasih, Bang Dara. Oke, jangan tanya balik, Pastor, kasihan. Iya, kan. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Jadi memang inilah repotnya teman-teman kalau kita beriman tapi tidak punya barangnya. Kalau kita dipaksa beriman kepada kitab-kitab yang kita nggak punya, maka akan ada banyak kebingungan di dalam kepala. Tentang penebusan gak ngerti, tentang sunat, korban gak ngerti, tentang apa lagi. Banyak sekali yang kita gak ngerti kalau kita meniadakan kitab-kitab itu. Maka kita tidak seperti yang lain. Engkau dipaksa beriman kepada kitab-kitab yang kamu gak punya. Nah, itu gak boleh. Ya, seperti itu. Nah, maka daripada itu,
teman-teman harus ada keinginan untuk belajar tentang kitab Alkitab, tentang Taurat, tentang Injil, ya harus lihat itu. Karena Tuhan bergerak di dalam sejarah. Jadi bukan sesuatu yang berdiri sendiri tanpa kaitan-kaitan yang lain, tapi berusaha meyakinkan dengan mengatakan, oh ini kan firman Tuhan, harus dipercaya. Tapi padahal itu tidak didukung oleh apapun. Tidak pernah sesuai dengan sejarah yang ada. Itu gimana? Ya, jadi jangan muncul dengan klaim sendiri dengan mengatakan, oh ini kami percaya karena kitab suci kami mengatakan. Yang butuh kitab sucimu untuk mengkonfirmasi itu kan cuma dirimu. Kami tidak butuh. Gitu loh. Kami tidak butuh. Kalau upgrade itu menjadi lebih baik. Kok ini mengaku upgrade tapi seperti tadi ngomong dengan Baihaqi. Ya. Nah, lebih banyak atau dengan PI kemarin, lebih banyak nggak taunya, iya kan? Lebih banyak nggak taunya. Kalau upgrade menjadi lebih baik itu oke. Tapi dasar kamu mengupgrade itu yang lama harus ada, kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada handphone jeruk misalnya, dari jeruk 1 ke 2. Dari upgrade dari 1 ke 2, mau di-upgrade ke 3, tapi 2 dan 3 harus ada. Jadi dari mana kamu tahu ini upgrade? Oh, ini upgrade loh yang ketiga. Hah? Perasaan 1, 2 belum ada? Ada. Nah, itu kita akan bermasalah di sini. Maka orang harus tahu bahwa HP jeruk 1 ada, HP jeruk 2 ada, baru HP jeruk 3. Ya, bahwa kita tahu, oh ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini tiba-tiba muncul, oh yang ini menyempurnakan. Menyempurnakan yang mana? Oh, kitab Taurat, yang mana? Yang udah dipalsukan itu. Loh, yang sebelum dipalsukan mana? Bersama. Suka-suka kalian aja, bro. Ya, untuk menuduh seseorang palsu yang kamu sendiri nggak pernah tahu mana yang asli. Ya, itu cara model belajar gimana. Oke, kita lanjutkan dulu ya, teman-teman. Oke, sebentar. Ada Anggara. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam, Bang. Ya, selamat pagi, Bang. Dari mana keyakinannya? Saya dari Muslim, Abang. Dari Muslim. Ya, boleh bantu on cam dulu, Bang ya. Silakan. Kebetulan lagi sama apa ini PL saya, Bang, belum bisa. Cuman ya itulah wajah saya, Bang. Saya ingin bertanya sesuatu, boleh, Bang? Abang on cam dulu. Oke, jadi di dalam rumah. On cam. Kalau abang kena PL, di saya dapat pemberitahuan bahwa abang nggak bisa on cam. Ya, tapi lagi mati lampu nggak apa-apa ya, Bang ya? Mati lampu. Ya, kita lanjut dulu teman-teman. Lain itu semudah untuk melihatkan wajah itu kenapa ketakutan. Kita lanjut dulu teman-teman. Ntar ya. Tampilkan proper, nyalakan lampu. Kan bisa toh, teman-teman, kenapa masalah? Ada Superman. Selamat malam, selamat pagi. Halo. Pagi. Selamat pagi. Bang Superman dari mana keyakinannya? Muslim. Boleh bantu on cam ya bang ya? Silakan bang. Harus on cam ya? Iya nggak apa-apa bang, aman toh? Lagi ini nih, lagi di ini. Di rumah Ko Ali om. Lagi di rumah siapa? Wah, bahaya ini.
Lagi di mana, Bang? Mau tahu aja. Wah. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Lagi di mana? Mau tahu aja. Terus abang mau gabung ke sini tuh ngapain? Aduh, bener-bener nih teman-teman. Kalian, kita lanjut dulu. Mau lagi di ini, mau tahu aja. Naphan. Bang, Selamat pagi. ya gue nggak punya duit, pinjem duit bang. Di mana? Nanti kamu nggak bisa lunasi hutang kayak Nabi palsu. Jangan minjem-minjem bro. Oke, gimana nih Bro Timothy? Ya, ada ya satu keyakinan, tapi saya nggak tahu itu agama apa yang mengatakan meminjam kepada Tuhannya. Meminjamkan kepada Tuhannya. Ya, mungkin bisa sama beliau ya. Gitu ya. Oke. Pinjol ya. Oke, sebentar ya. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Terima kasih ya untuk semua teman-teman yang ada di bawah. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman yang belum follow, boleh di follow dulu. Ada Pastor Cipto dan ada Bro Timothy ya dalam kesempatan ini. Terima kasih. Oke, sebentar ya. Ya, Afrizal, selamat pagi. Selamat pagi. Dari mana keyakinannya, Bang? Muslim. Ya, Muslim. Oke. Boleh bantuan kami ya, Bang ya? Silakan, Bang. Terima kasih sudah bergabung, Bang Afrizal. Silakan dibantu on cam dulu, Bang. Silakan. Lompat. Nah gitu teman-teman, kalau kita suruh on cam itu, aduh, karena masih kerja ya dengan Ko Alyong, nanti kalau aku on cam, aku nggak dapat kue kura-kura. Aduh. Oke, kita lanjut dulu ya. Thank you semua rekan-rekan. Oke, sebentar ya. Oke. Nanti kalau ada teman-teman yang mau request, teman-teman boleh request ya. Sebentar. Iya, Bro Rain, selamat pagi. Ya pagi bang, selamat pagi semuanya. Ya, silakan Bro. Perkenalkan nama saya Ray, asal dari Sulawesi Tengah. Sebelumnya saya beragama Muslim. Saya lulusan dari pesantren bang. Tapi itu sebelumnya? Iya sebelumnya. Sekarang? Sekarang udah murtad. Duh, kok mau? Kalau pertanyaannya kenapa mau bang, ceritanya panjang sih. Oke, baik. Apa yang mau Bro sharingkan ini? Jadi sebelumnya Bro keyakinan sebelah dari Ponpes juga Iya dari Ponpes bang. selesai. Iya selesai, tapi nggak usah disebutin Ponpesnya dari mana ya. Iya, tapi selesai ya maksudnya. Iya selesai. Oke. Baik, apa yang mau Bro sharekan ini? Apa yang mau disampaikan? Sekarang ini pergumulan saya tetap belajar terus ya bang, soalnya mengenai tentang iman ketersinan ini kan kalau berbicara tentang akar itu lumayan panjang ya sejarahnya ketersinan.
Ya, berbicara dari abad pertama sampai abad sekarang ini, kekristenan yang berbagai aliran pun ada banyak kan. Nah, jadi makanya untuk saya pribadi bang, mempelajari kekristenan mula-mula aja sih. Di iman ortodok. Oke. Yang aku senangnya dari iman ortodoks itu bang, ada keapostolikannya, dan kedua hampir mirip-mirip kata ibadahnya sama Islam. Karena di kekristenan ternyata ada sholat juga yang seperti bukan para nabi-nabi terdahulu. Iya. Ya, gimana? Nabi-nabi terdahulu ternyata sholat juga bang, sama seperti dilakukan para muslim. Iya. Pertanyaan bang, putaran. Tidak ada sih kalau saya ya. Nah, saya bersyukur aja kalau bro yang tadinya tidak mengenal Tuhan, ya, tidak percaya kepada Tuhan, dan sekarang sudah percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Itu yang luar biasa. Kalau teman-teman ada yang suruh tes dulu bang, baca apa, baca ini. Kalau saya sih nggak terlalu ini ya. Kalau Biar lebih afdol lah kan. Suruh baca Al-Quran pun bisa bang. Oke, tapi enggak apa-apa. Mungkin nanti kalau ada di ruangan lain yang mau tes boleh ya. Karena menurut saya kalau bro sudah Kristen gitu ya. Tapi nanti kalau di ruangan lain atau teman-teman yang lain mau tes boleh-boleh saja ya. Tapi nanti dalam ruangan ini ya saya tidak harus bertanggung jawab untuk si A, si B, si C gitu kan. Karena ini udah Kristen, kenapa kalian suruh? Bang Jack, Ya. tadi ada saran dari bawah, saya baru lihat ya, katanya untuk yang murtadin bukannya tidak wajib ya untuk ini. Ada yang komen di bawah sih, itu betul atau enggak saya nggak tahu. Silakan. Itu. Katanya kalau ada yang murtadin ini nggak usah open cam. Oh, nggak apa-apa. Itu tergantung orang bro dan lingkungannya. Oke. Jadi aja nggak apa-apa. Oke. Iya. Karena ada yang komen gitu tadi. Nggak menyinggung Ya, iman maksudnya kan sebelah. Ya. kadang kan itu tergantung kondisi dia berada, ya kan, atau lingkungannya dia gitu kan. Tapi kalau bro saat ini sudah di lingkungan aman atau di lingkungan yang bisa beresiko kalau bro mengakui Kalau iman? untuk di lingkungan saya sih bang, sejauh ini aman-aman saja sih. Saya berada di daerah mayoritas Kristen lah. Baik. Kalau boleh tahu sudah berapa lama mengikut Tuhan Yesus? Hampir 2 tahun bang. Jadi sebelumnya saya itu di Kekristenan, saya sempat berapa kali konvert. Berapa kali apa? Berapa kali konvert. Jadi saya sebelumnya itu bang, saya dibaptis di Katolik Roma. Habis Katolik Roma, saya belajar lagi sekitar hampir setahun, lalu konvert ke Ortodok. Oke. Jadi sudah ada 2 tahun ya? Iya, sudah 2 tahun untuk konvert. Kalau ini bang, saya perlihatkan ya ekon-ekon saya. Allah saya. Waduh. Itu ada meja altarnya juga kayaknya ya. Iya, ada meja altar. Iya, puji ada Tuhan. dari siapa tadi? Muslim siapa nih bilang ini settingan. Apa kamu uji aja, Bro, Farhad? Kalau ada yang mau uji saya sini baca Al-Quran nggak apa-apa. Iya, saya undang orangnya siapa tahu ada teman-teman dari Muslim ada? Jangan sampai peristiwa ini mantan pendeta kuliah Kristologi katanya masuk Islam, ternyata ya kan, membedakan mana murtadin asli dan palsu aja nggak bisa, apalagi Tuhan. Iya kan, wah itu disanjung-sanjung kan waktu itu. Nah tapi ternyata gitulah teman-teman.
Oke, mungkin kita bisa ngobrol di lain waktu lagi, Rain, karena Iya, Bang. ini harusnya lebih banyak yang mendengar ya. Nanti mungkin kalau kamu mau kesaksian khusus atau mau menyampaikan sesuatu boleh, gitu Boleh. kan? Kenapa kamu bisa? Mungkin nanti kita DM-an kali ya. Iya, Kalau Bang, kamu siap. bisa menerima Tuhan Yesus, mungkin ada sesi khusus untuk itu ya. Nanti bro boleh bersaksi ya, sehingga ya saya harap kamu juga memiliki hati misi ya untuk boleh supaya banyak orang di luar sana ya juga boleh mengenal Tuhan Yesus nanti melalui pelayananmu juga. Seperti itu. Oke, mungkin begitu dulu bro. Ya Bang, oke. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung, Tuhan terima kasih. Yesus. Terima kasih. Baik. Luar biasa. Apa hubungannya sih ngomongin teman-teman ngomongin tato di bawah? Wajar aja dia bertato. Apa hubungannya sih? Maksudnya apa, teman-teman? Ya, nah, kalau dia bertato terus dia jadi lemper gitu, bukan manusia. Aduh, memang pada aneh-aneh nih teman-teman ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya teman-teman. Ya teman-teman boleh kemana-mana, yang penting jangan minum hewan. Oke, sebentar ya. Ya, nanti dari Lintas Iman, teman-teman yang masih mau bergabung, saya masih mempersilakan ya kepada teman-teman sekalian. Tadi yang bilang itu settingan, saya suruh kamu uji loh. Ya, saya angkat kamu ke atas, kamu aja yang uji. Ya, kamu uji. Artinya saya mempersilakan kamu untuk boleh yang menguji dia. Saya juga kenal juga enggak. Ya, enggak kenal itu siapa beliau. Saya enggak kenal, baru kenal di sini. Karena kan kami orang Kristen berdusta dalam hal. Ya kan? Nah, itu dia. Saya suruh kamu uji. Farhat Alamsyah. Farhat Alamsyah Al-Bahluli kamu. Suruh nguji kamu nggak mau, ditantangin nguji kamu nggak. Ya oke, kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Sebentar, kita masih bersama dengan Pastor Cipto dan Bro Timothy ya. Saya sambil mengerjakan sesuatu dulu. Jadi Timothy boleh dipandu ya, boleh dipantau, silakan. Bro Timothy moderator bukan? Moderator kan? Bukan. Saya bukan moderator. Nah, oke sebentar, saya atur moderator dulu ya. Ya, tapi Bang Jack nanti mungkin sekitar jam 2.30 saya izin ya. Karena besok nanti pagi udah kerja. Iya, siap. Oke. Ya, selamat malam Bang Ejer Sheva. Ini abang atau kakak? Selamat malam. Oke. Sebelumnya dari mana nih? Dari keyakinan mana? Islam. Silakan ya. Islam. Iya, ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Utusan boleh disebut dengan Tuhan? Baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Mungkin Pastor Cipto mau menanggapi? Kalau tidak, ya ini. Silakan Pastor. Ya, Timothy. Salam jumpa ya, Kak. Siapa panggilnya? Kak Ejar ya. Salam kenal. Nah, selama bertanya dengan rendah hati kami sambut ya. Asal tidak mengolok Tuhan Yesus, juga tidak menafsir sendiri, karena nanti utangnya banyak. Nah, biasa ketentuannya pemilik ruangan yaitu Pastor Jeki, Anda untuk buka kamera. Karena kalau buka kamera, tanyanya bisa banyak. Biasanya begitu. Kalau nggak buka kamera, boleh, tapi pertanyaannya cuma dibatasi maksimal 2. Nah, ini belum bisa dibuka kameranya. Oh, kalau nggak bisa ya berarti ini ya, dibatasi 2 ya, gitu ya. Boleh. Jadi karena dibatasi 2, pastikan pertanyaan pertama itu saja, pertanyaan pertamanya. Atau mau diperberat atau diganti atau bagaimana? Enggak, itu aja. Oke, jawabannya ini. Nah, kok utusan dijadikan Tuhan, istilahnya gitu. Nah, ini jawabannya. Dalam iman kami, utusan itu artinya nusul. Nah, kalau ada teguran oleh Alkitab, kalau orang zaman dulu, itu ada yang disebut sebagai nabi palsu, baginda palsu. Mereka mempercayai Allah itu nusul jadi batu. Sehingga disebut batu itu bisa menghapus dosa. Nah, kalau Tuhan kami, nusulnya menjadi manusia. Karena yang diselamatkan adalah manusia. Sebab itu Tuhan Yesus utusan benar, tapi jangan ditambah kata hanya. Tidak boleh mengganti ayat.
Karena itu kalau hanya utusan dijadikan Tuhan itu kurang ajar. Kalau kata hanya utusannya. Masalahnya Kak Ejar tidak boleh menambah kata hanya. Sebab di dalam Alkitab tidak ada hanya, itu tidak ada hanya utusan. Jadi utusan itu nusul. Sebab itu catat ayatnya ini Kak Ejar. Wahyu 1 ayat 8 ya. Tuhan Yesus berkata, akulah Sang Maha Kuasa. Jadi utusan itu nusul gitu ya Pastor, kalau dalam iman Kristen. Betul. Nah kalau nabi palsu itu mengimani batu itu nusul gitu ya Pastor ya. Iya, Allah nusul jadi batu. Itu kalau nabi palsu. Tapi kalau orang Kristen, Allah nusulnya menjadi manusia. Nah kalau nabi palsu, batu itu dijunjung, diidolakan. Nggak mau disebut disembah, tapi sangat diidolakan. Ya sama aja dituhankan. Karena menghapus dosa kekuasaan Tuhan. Nah jadi kalau yang utusan nusul jadi batu boleh dijadikan Tuhan, kenapa yang utusan nusul jadi manusia tidak boleh sebagai Tuhan? Karena dia berkata, akulah Sang Maha Kuasa. Catat dalilnya tadi. Itu pertanyaan pertamanya. Silakan Bang Ejar jika ada yang mau ditanyakan lagi ya. Pertanyaan pertama sudah selesai, silakan masuk ke pertanyaan kedua. Halo, Bang Ejar? Host atau Bang Jeki ini saya masih belum bisa untuk melihat ini ya, yang mau naik dengan siap untuk menurunkan. Karena saya udah cek, ternyata saya masih belum host kita. Halo? Iya, silakan Bang Ejar. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya. Ini pertanyaan pertama sudah sekelas. Batu penghapus dosa, barusan kan? Nah, batu penghapus dosa disebut dengan Tuhan, kata Pak barusan. Mohon maaf, bisa diulang lagi nggak pertanyaannya Bang Ejar? Kata Bapak Cipto barusan, batu penghapus dosa disebut Tuhan. Betul? Langsung aja ke pertanyaannya. Nah, berarti kan pernah saya dengar juga di Bible, bakar tai bisa menghapuskan dosa. Boleh dikatakan tai itu sebagai Tuhan? Bagaimana Pastor? Apakah mau ditanggapi? Ini pertanyaan masuk pertanyaan kedua ya. Silakan ditutup. Ya, betul. Iya, betul. Ya, jatah pertanyaannya sudah habis ya, karena dua dipastikan pertanyaannya cuma itu aja, atau mau diperberat? Iya. Cuma itu aja. Oke. Karena itu kami kita yang apa? Ya, kami jawabkan. Maka yang Anda sebut itu sering jutaan kali ibaratnya kami jawab ya. Tapi supaya Anda mengerti, langsung ini jawabannya salah. Tidak ada bahwa kotoran itu menjadi penebus dosa, tidak ada. Nah, karena itu ayatnya di mana? Karena Anda jatahnya 2 pertanyaan, maka habis di situ. Kecuali kalau buka kamera. Karena itu harus tahu, oh ayatnya ini, setelah dibaca ayatnya ternyata maknanya tidak begitu. Itu salah kaprah. Makanya kami tidak seperti nabi palsu. Kalau kami bisa membaca, bisa menulis dan membaca. Bukan seperti nabi palsu, disuruh baca, dia tidak bisa baca. Saya tidak bicara agama Anda atau junjungan tertentu, tapi bicara apa yang menjadi perintah-perintah dalam Alkitab. Kalau kami bukan sekedar hafalan, sebab burung beo juga bisa menghafal, tapi nggak tahu arti. Kalau kami tahu arti, jadi tidak pernah ada ayat bahwa kotoran atau apa yang tadi Anda sebut itu menghapus dosa, tidak ada ayat. Kita bertanyanya habis kecuali kalau open kamera. Itu Kak Ejar nomor 2-nya. Baik, saya rasa sudah jelas ya Bang Ejar ya. Mungkin karena ini sudah sesinya 2 ya, udah 2 pertanyaan dan selesai. Dan juga Bang Ejar kan karena nggak open cam, jadi kita bisa bisa diundang open cam nih. Kayaknya nggak bisa open cam ya, karena masih apa? Ini aja Bang Ejar. Bang Ejar mungkin nanti bisa kalau mau lanjut diskusi lagi. Aduh, saya mau unmute nggak bisa ya teman-teman ya. Nanti kalau abang mau lanjut bertanya lagi, abang bisa ganti akun yang gede itu, maksudnya akun yang banyak followersnya, yang bisa open cam. Nanti bisa lanjut lagi pertanyaan untuk ini ya. Ya, oke, saya rasa demikian. Lanjut, ini ada Bang Sinambela. Selamat malam Bang Sinambela. Iya, selamat malam, betul. Saya Muslim. Dari keyakinan mana nih sebelumnya? Saya Muslim. Baik, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan Bang. Saya mau tanyakan tentang judulnya ini dosa tuntas karena penebusan atau cium batu. Ya.
ada itu persoalannya itu. Iya. Kenapa dengan judulnya, Bang? Ada yang menggelitik di sini. Maksudnya dosa tuntas karena penebusan. Maksudnya apa ini? Apakah Yesus atau gimana ini? Iya. Pastor mau menanggapi atau gimana ya, Pastor? Yesus disalib itu. Silakan, nggak apa-apa. Baik. Cuma Ya, gini Bang. Ya, silakan diambil dulu ya Bang Sinambela ya. Nanti bisa ditanggapi ketika saya sudah selesai menjawab. Siap. Oke, kenapa judulnya dosa tuntas karena penebusan atau cium batu? Ini memang judul yang sering Bang Jeki tampilkan sebelumnya. Terkait dengan dosa ini ya teman-teman ya. Kita kerap kali nih. Apa sih pengertian dari dosa? Dosa itu artinya kan kalau di dalam bahasa Yunaninya itu artinya hamartia atau meleset. Tapi yang menarik dalam bahasa Aramaik kata dosa itu artinya apa? Hutang. Berhutang di hadapan Allah. Nah, ketika seseorang berhutang di hadapan Allah, mereka tidak dapat melunasi hutangnya sedangkan mereka berada dalam yang terhutang. Maka itu suatu cara yang lakukan adalah memiliki satu pribadi ya, menurunkan firman Allah yang datang dalam rupa manusia, memberikan penebusan itu kepada manusia. Sehingga penebusan itu secara personal, pribadi, bukan kepada benda. Terlalu panjang. Sebentar, saya belum selesai loh Bang. Maka itu kalau Anda ingin membaca suatu tesis, Anda nggak mungkin hanya masuk langsung ke jawabannya, enggak. Tesis itu dibaca keseluruhan, backgroundnya, sampai kepada rumusan permasalahan. Nah, sebentar ya. Jadi kalau ditanya nih, kenapa judulnya seperti itu? Ya karena ingin menegaskan bahwasanya otoritas keselamatan iman kekristenan itu bukan kepada sarana seremonial. Bukan kepada sarana-sarana yang dijalankan secara seremonial atau kepada praktek-praktek yang sifatnya itu adalah tradisional, enggak. Tapi lebih kepada apa? Lebih kepada jalur keselamatan yang sifatnya pribadi. Kenapa? Karena awal mula manusia jatuh karena manusia pertama, yaitu Adam. Maka ada Adam yang baru nih. Firman Allah mengambil rupa manusia itu berperan seperti Adam yang baru yang memberikan keselamatan. Nah, jadi penegasan terhadap cium batu itu, ya kalau seandainya Anda tidak merasa itu kepada keyakinan Anda, maka ini Anda tidak perlu tersinggung sebenarnya. Karena sebelumnya ini juga pernah terjadi. Ini sebenarnya sebelum memang sih itu kan yang batu itu dia karena upayanya naik ke sana, tapi bukan itu bahwa harus cium batu dosa-dosa terhapus. Yang saya mau tanyakan ini, Bang Timothy, ini tentang Kristen ini kan apa namanya Kristen. Jadi saya mau tanya, kalau di Kristen itu penebusan dosanya bagaimana? Itu yang saya mau tanyakan. Baik. Dalam Yohanes 3:16 itu sudah sangat jelas terbukti ya, ketika Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Bahkan ditegaskan dalam Matius 20:28 yang mengatakan bahwasanya anak manusia bukan untuk dilayani tapi melayani ini dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Maka itu seperti yang saya tegaskan. Apakah percaya saja Yesus itu berarti kita sudah selamat? Bukan sekedar percaya, tapi menjalankan perintahnya juga. Apa yang diperintahkan Yesus sama Kristen? Apakah Kristen menjalankan perintah Yesus? Oh iya dong, Yohanes 6:40. Iya, Yohanes 6:40. Apanya yang diperintahkan? Sedangkan Yesus itu memerintahkan, tapi dibatalkan oleh Paulus di yang Torah itu. Baik, menarik. Apa yang dibatalkan Paulus? Itu Yesus sunat. Yesus tidak makan babi. Tapi Kristen dia lakukan semua. Apakah itu pengikut Yesus? Oke, di mana Paulus mengatakan sunat itu membatalkan? Itu saya sendiri sunat loh. Iya, saya sendiri sunat loh. Berarti Tuhan tidak berlaku buat kamu kalau kau sunat. Di mana ayatnya? Maka itu saya tanya Bang Sinambela, di mana ayat di mana Paulus mengatakan bahwa ketika kamu bersunat kamu melanggar perintah dari Yesus Kristus? Mana? Itu kan matinya Yesus di atas tiang salib itu membatalkan semua hukum Taurat. Kan begitu. Kalimat itu terdapat dalam ayat berapa? Di ayat berapa itu? Hanya di HP saya ini. Ya udah, saya jawab gini Bang. Saya jawab gini Bang. Boleh saya jawab karena Abang yang bertanya? Ya. Oke. Konteks yang Abang tanyakan tadi, saya tahu itu Galatia pasal 3 dan pasal 5.
Tapi ini konteksnya kepada apa? Jalan keselamatan secara seremonial. Karena pada waktu itu saya kan belum selesai, Bang. Iya. Oke, karena pada waktu itu ada orang-orang yang dari jalur Judaism sudah masuk Kristen, sudah menjadi pengikut Kristus. Mereka ini masih mengharapkan keselamatan yang sifatnya seremonial. Maksudnya apa? Yang mereka berpikir menjalankan seluruh hukum Taurat termasuk sunat, mereka akan selamat. Padahal pada Kristen faktanya itu tidak diperbolehkan sunat, Bang. Astagfirullah. Iya, tidak ada di Kristen itu dilarang sunat. Paulus sudah membatalkan semua hukum Taurat. Paulus juga nggak membatalkan sunat loh. Iya, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-8. Hukum Taurat itu kan Paulus sudah membatalkan. Sebenarnya yang Dilarang membatalkan makan itu babi. gini bang. Ketika Bang membaca yang dikatakan bahwasanya ketika engkau menyunatkan dirimu, kamu sudah membatalkan itu ya. Dikatakan bahwasanya kalau kamu sudah menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagi kamu. Itu Iya. lebih kepada sarana keselamatan, Abang. Paulus mengatakan itu kalau kau menyunatkan dirimu, ya, Kristus Saya sudah tidak tahu, Bang. Saya sudah dengar itu berkali-kali. Bahkan saya lebih katam terhadap anda ketika mengutip ayat itu. Yesus itu kan nabi, kok bisa jadi Tuhan? Sekarang mau sepakatnya apa dulu nih? Pembahasan Nabi Tuhan atau kepada penyunatan? Ya kan itu kan pengikut Yesus, sedangkan Yesus tidak kenal Kristen. Tapi Nabi Isa pun nggak pernah mengaku dirinya Islam, Bang. Siapa? Di mana ayatnya Nabi Isa mengatakan aku beragama Islam? Nah bukan kita bahas Isa, kita bahas Yesus. Berarti Isa dengan Yesus berbeda menurut Abang? Kalau manusia yang berbeda, kalau Isa itu berbeda. Berarti menurut Abang Isa Anda itu berbeda dengan Yesus kami, begitu? Beda, karena Yesus Ya sudah, kalau seandainya berbeda, kenapa selama ini agama Islam itu lebih banyak sibuk terhadap iman kekristenan? Udah tahu Isa dan Yesus berbeda, betul nggak? Iya. Pertama, yang kedua, Islam bahkan tidak pernah Bonditan sendiri pun, saya belum selesai ya, Bang Sinambela. Bahkan Bonditan sendiri pun mengakui bahwasanya pribadinya sama, hanya beda nama dan karakter. Padahal kami nggak pernah menyamakan Isa kami dan Yesusmu. Isa kamu dengan Yesus kami, sorry. Maka itu saya bingung nih. Kebanyakan Islam ini, mohon maaf nih, kebanyakan Islam di kalangan teman-teman ini kayak nggak memiliki konsisten gitu, kekonsistenan. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Bang Sinambela yang mewakili pertama kali yang saya dengar di Komal ini mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda. Iya, memang kan tidak ada Yesus di Al-Quran. Tapi kenapa Al-Quran bahasa Inggris ada, Bang? Saya punya Al-Quran dalam bahasa Inggris menggunakan kata Jesus. Tidak ada Pak. Kalau saya tunjukkan gimana? Kalau bahasa Inggris sih nggak tahu, tapi kalau yang aslinya nggak ada. Berarti dalam bahasa Inggris itu sudah merusak pengertian bahasa Arabnya, begitu? Iya, karena memang itu kan bahasa Arab itu kan cuma diartikan ke bahasa Indonesia tuh. Ya udah, sekarang saya tanya sama Abang. Berarti penerjemah Al-Quran itu sudah menodai Al-Quran. Saya punya Al-Quran dalam bahasa Inggris, Bang. The Glorious Quran, Text Translation and Commentary. Iya, tapi tidak ada Yesus, Pak. Kalau di Al-Quran kalau seandainya ada kata Yesus bagaimana? Ada. Oh, berarti kalau seandainya ada kata Yesus bagaimana? Itu pekerjaannya yang tidak bertanggung jawab. Oke, berarti penerjemahnya itu memalsukan Al-Quran Anda, begitu? Iya, itu kan bukan Al-Quran Indonesia. Kristen kan suka merubah. Jadi teman-teman sudah mendengar pernyataan beliau bahwasanya Al-Quran sudah dipalsukan oleh tangan-tangan jahil para penerjemahnya. Itu bukan pendapat saya. Pekerjaannya kan Kristen begitu. Baik, pekerjaan Kristen buktikan sama saya. Buktikan sama saya Syekh Abdul Hasan Ali Nafwi ini adalah orang Kristen. Mana ada Yesus? Mana ada Yesus dalam Al-Quran, Pak? Di bola-balik juga Al-Quran. Saya bertanya kepada yang Anda. Ada itu Isa. Ini Al-Quran terjemahan Kristen atau Islam? Saya nggak tahu, tapi yang jelas kalau yang kami kalau seandainya Anda tidak tahu, apakah dalam Islam boleh memfitnah? Yang kita bukankah Islam mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Kalian ini karena memakai terjemahan, selalu terjemahan. Kami menggunakan. Memang Islam agama terjemahan. Faktanya Tuhan aja diartikan sebagai pencipta. Nah memang Tuhan pengertian terjemahan. Allah. Kalian yang menyamanya ini Yesus masa satu manusia kok dijadikan Tuhan. Bagaimana itu? Tuhan itu artinya apa? Ayo. Masa manusia dijadikan Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Tuhan sesembahan lah. Oke, buktikan sama saya kata Tuhan itu artinya sesembahan. Tuhan itu sesembahan. Bang Sinambela sangat tidak tahu malunya keyakinan kalian. Padahal keyakinan kalian sendiri menggunakan kata Tuhan dari Kristen.
Saya mau tanya kamu, itu Allah kenapa ada dalam Kristen? Di mana ambil Karena Allah? lebih dulu Kristen yang menggunakan itu sebelum Islam. Tahun berapa ada Islam? 1629 terjemahan Alkitab lebih dulu menggunakan kata Allah. Kristen itu ada Sedangkan di Islam Indonesia menggunakan tahun kata 1900-an. ALLAH itu munculnya belakangan. Karena Di Islam pada mana? waktu itu menggunakan Nah, itu Allah, cawi itu bahasa pegon. Arab. Oh, jangan kamu Ya sudah, tambah-tambahin kalau lagi. menggunakan bahasa Arab, kenapa kalian tidak menggunakan terjemahan Al-Quran itu dalam bentuk kalian Arabnya? itu banyak merampok ayat lah. Oke, kalau merampok, itu kan bahasa baik. Islam. Kalau merampok, bagaimana kata Injil? Injil itu merampok juga dalam bahasa kami, Bang. Injil mana ada bahasa Kristen Injil? Kalau saya tunjukkan bahwa itu dari Kristen, bagaimana? Tidak ada Pak, itu Injil itu dari Baik, Nasrani. Buya Hamka mengakui bahwa Kristen kata itu tidak ada. Itu Abang mau Indonesia bicara ini kalau- secara kondusif. Apakah kita ingin diskusikan lebih lanjut secara kondusif? Iya, diskusi. Tapi saya lihat kalian ini Ya bicara udah, ini. tunjukkan sama saya yang membuktikan bahwasanya kata Injil itu murni dalam bahasa Arab. Itu serapan, Bang. Itu bahasa Kristen, tapi dipakai oleh Islam. Tidak ada bahasa Kristen, bro. Itu bahasa di daerah Timur Tengah sana. Oke, sekarang pertanyaan saya, Injil itu bahasa apa? Apa? Abang, Injil itu bahasa apa? Aduh. Jadi Tapi yang jelas udah bukan mulai bahasa kebingungan ya? Kristen. Kalian ini hanya mengadopsi dari ini dari Abang, yang ayat. mengatakan tukang mengadopsi itu bukan kami, Bang, tapi kalian Makanya- sendiri. Makanya Begini, kalian punya Kenapa Bible kalian itu kan anti? Kenapa kalian anti dengan bahasa Yunani? Padahal kalian sendiri mengambil dari bahasa Yunani. Itu kan agama kamu dari Yunani kan? Oke, Paulus sekarang itu kan pertanyaan saya, kenapa kalian menggunakan kata Injil? Itu kan bahasa kami, Bang. Itu bahasa Yunani. Mana ada. Ya sudah, silakan dibaca. Kalau Sekarang Anda bisa pulang. membaca, ya, silakan baca. Nih, ini bukan buatan Oten ya, ini buatan Islam. Oh maaf, Islam. Pelajaran agama Islam, Hamka berbicara tentang rukun iman. Adapun Injil berasal dari bahasa Yunani Itu yang ke Injil. dalam Arab, artinya Kitabnya al-basyarah. Masya Ya, Allah. kitab yang diturunkan ke Yesus, bukan Bible. Itu Jadi teman-teman, jadi gini Bang Sinambela, Bang Sinambela, saya sendiri gini ya, sedih sekali saya mendengar di kalangan teman-teman Muslim. Bisa. Host, Injil. bisa bantu tolong unmute dulu orang ini, karena saya tidak bisa men-unmute. Oke, saya sangat sedih terhadap kalian. Kalian menuduh kami pencuri. Buya Hamka sendiri mengakui bahwa kata Injil dalam bahasa Arab itu berasal dari bahasa Yunani. Kalian anti kata Biblos, kalian anti kata Evangelion. Padahal Al-Quran sendiri banyak mengadopsi bahasa Yunani. Tidak tahu malukah kalian? Jadi nggak usahlah mengklaim kata pencuri-curian itu, nggak usah. Kalau ingin fokus diskusi yang baik. Kenapa? Saya punya berbagai banyak data di kalangan teman-teman Muslim sendiri yang mengakui bahwasanya penggunaan bahasa Arab dalam Al-Quran itu tidak pure Arab. Bukan. Malah itu banyak diambil dari bahasa Habsyah, bahasa Kipti, bahasa Yunani. Katanya anti bahasa Yunani. Kertas di dalam bahasa Arab itu juga ngambil dari bahasa Yunani, kirtas. Makanya Bang Sinambela, belajarlah minimal kalau ingin mau menjawab itu menggunakan data. Bahkan Al-Quran yang saya tunjukkan tadi kepada Anda, ya, kepada Anda yang ini, The Glorious Quran, Anda katakan terjemahan Kristen. Kalau itu terjemahan Kristen, pastilah diboikot. Kenapa? Karena dulu pernah terjadi penerjemahan Al-Quran, The Miracle of Quran, itu kan pernah diboikot. Pernah diedisi revisi karena dianggap adanya tangan-tangan misionaris, padahal itu hanya terjemahan doang dan itu tidak ada kaitan dengan orang-orang Kristen. Gitu ya Bang Sinambela ya. Kalau ingin diskusi itu yang baik. Ya saya rasa seperti itu. Mungkin kalau seandainya hanya ingin berpolemik, saya males ya. Silakan, ada teman-teman lain yang mau naik, silakan ya.